Ya, salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita akan lanjutkan pagi ini konteks Bible reading. Kita sudah masuk di Yosua, ya, Yosua pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 35. Monggo silakan. Yosua pasal 8. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati, bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah ke Ai. Ketahuilah, aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Dan haruslah kau lakukan kepada Ai dan rajanya, seperti yang kau lakukan kepada Yeriko dan rajanya. Hanya barang-barangnya dan ternaknya boleh kamu jarah. Suruhlah orang bersembunyi di belakang kota itu. Lalu bersiaplah Yosua beserta seluruh tentara untuk pergi ke Ai. Yosua memilih 30.000 orang pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Mereka disuruhnya pergi pada waktu malam. Dan kepada mereka diperintahkannya, katanya, ketahuilah kamu harus bersembunyi di belakang kota itu untuk menyerangnya. Terlalu jauh dari kota itu, dan bersiap-siaplah kamu sekalian. Aku, semua orang yang bersama dengan aku, akan mendekati. Apabila mereka keluar menyerbu kami seperti yang pertama kali, maka kami akan melarikan diri dari hadapan mereka. Jadi mereka akan keluar menyusul kami, dan kami memancing mereka jauh dari kota itu. Sebab mereka akan berkata, orang itu melarikan diri dari mereka yang pertama kali. Kami melarikan diri dari hadapan mereka. Maka kamu harus bangun dari tempat persembunyianmu itu untuk menuju kota itu, dan Tuhan Allahmu akan menyerahkannya ke dalam tanganmu. Dan setelah kamu merebut kota itu, haruslah kamu membakarnya sesuai dengan firman Tuhan. Kamu harus melakukannya semuanya itu. Ingatlah, itulah perintahku kepadamu. Demikianlah Yosua menyuruh mereka pergi, lalu berjalanlah mereka ke tempat persembunyian dan tinggal di antara Betel dan Ai, barat Ai. Tetapi Yosua bermalam di tengah-tengah rakyat pada malam itu. Keesokan harinya, Yosua bangun pagi-pagi, lalu diperiksanyalah barisan bangsa itu, dan berjalanlah ia maju beserta para tua-tua orang Israel di depan bangsa itu ke Ai. Juga seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia berjalan maju. Mereka maju mendekat, lalu sampai ke tentangan kota itu, kemudian berkemahlah mereka di sebelah utara Ai, sehingga lembah itu ada di antara mereka dan Ai. Yosua telah mengambil kira-kira 5.000 orang, lalu disuruhnya mereka bersembunyi di antara Betel dan Ai di sebelah barat kota itu. Beginilah rakyat itu diatur. Seluruh tentara itu di sebelah utara kota dengan barisan belakang di sebelah barat kota. Pada malam itu berjalanlah Yosua melalui lembah itu. Pagi-pagi ketika raja negeri Ai melihat hal itu, maka ia dan seluruh rakyatnya, orang-orang kota itu, segera keluar berperang, menyerbu orang Israel ke lereng di seberang dataran itu. Raja itu tidak tahu bahwa ada orang bersembunyi di belakang kota. Yosua dan seluruh orang Israel itu berlaku seolah-olah dipukul mundur oleh mereka, lalu melarikan diri ke arah padang gurun. Sebab itu semua orang yang ada di kota dikerahkan untuk mengejar orang Israel. Maka mereka mengejar Yosua sehingga makin jauhlah mereka terpancing dari kota. Seorang pun tidak tertinggal lagi di Ai dan Betel yang tidak keluar memburu orang Israel. Mereka meninggalkan kota itu terbuka karena mereka mengejar orang Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, acungkanlah lembing yang ada di tanganmu ke arah Ai, sebab aku menyerahkan kota itu ke dalam tanganmu. Maka Yosua mengacungkan lembing yang di tangannya ke arah kota itu. Ketika diacungkannya tangannya, maka segeralah bangun orang-orang yang bersembunyi itu dari tempatnya. Mereka berlari memasuki kota, merebutnya, lalu segera membakar kota itu. Ketika orang Ai berpaling menoleh ke belakang, tampaklah asap kota itu naik membumbung ke langit. Mereka tidak sempat melarikan diri ke manapun juga, sebab rakyat yang tadinya lari ke padang gurun berbalik melawan pengejar-pengejar. Ketika Yosua dan seluruh Israel melihat bahwa orang-orang yang bersembunyi itu telah merebut kota dan bahwa asap kota itu naik membumbung, berbaliklah mereka lalu menewaskan orang-orang Ai. Sementara itu juga keluar orang-orang Israel yang lain
dari dalam kota menyerbu orang-orang Ai, sehingga terjepit di tengah-tengah orang Israel itu, yang ini dari sini dan yang itu dari sana. Orang-orang Ai ditewaskan, sehingga seorang pun dari mereka tidak ada yang dibiarkan terlepas atau luput. Tetapi Raja Ai ditangkap mereka hidup-hidup dan dihadapkan kepada Yosua. Segera sesudah orang Israel selesai membunuh seluruh penduduk kota Ai di padang terbuka kemana orang Israel mengejar mereka, dan orang-orang ini semuanya tewas oleh mata pedang sampai orang yang penghabisan, maka seluruh Israel kembali ke Ai dan memukul kota itu dengan mata pedang. Jumlah semua orang yang tewas pada hari itu, baik laki-laki maupun perempuan, ada 12.000 orang, semuanya orang Ai. Dan Yosua tidak menarik tangannya yang mengacungkan lembing itu, sebelum seluruh penduduk kota Ai ditumpasnya. Hanya ternak dan barang-barang kota itu dijarah oleh orang Israel sesuai dengan firman Tuhan yang diperintahkannya kepada Yosua. Yosua membakar Ai dan membuatnya menjadi timbunan bumi untuk selama-lamanya, menjadi tempat yang tandus sampai sekarang. Dan Raja Ai dikantongnya pada sebuah tiang sampai petang. Ketika matahari terbenam, Yosua memerintahkan orang menurunkan mayat itu dari tiang, lalu dilemparkan di depan pintu gerbang kota. Kemudian didirikan oranglah di atasnya suatu timbunan batu yang besar yang masih ada sampai sekarang. Pada waktu itulah Yosua mendirikan mezbah di Gunung Ebal bagi Tuhan Allah Israel. Seperti yang diperintahkan Musa hamba Tuhan kepada orang Israel menurut apa yang tertulis dalam kitab hukum Musa. Suatu mezbah dari batu-batu yang tidak dipahat, yang tidak diolah dengan perkakas besi apapun. Di atasnya lah mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan dan mengorbankan korban keselamatan. Dan di sanalah di atas batu-batu itu dituliskan Yosua, salinan hukum Musa yang dituliskannya di depan orang Israel. Seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para pengatur pasukannya, dan para hakimnya berdiri sebelah menyebelah tabut, berhadapan dengan para imam yang memang suku Lewi. Para pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu, baik pendatang maupun anak negeri, setengahnya menghadap ke gunung Gerisim dan setengahnya lagi menghadap ke gunung Ebal, seperti yang dahulu diperintahkan oleh Musa, hamba Tuhan, apabila orang memberkati bangsa Israel. Sesudah itu dibacakannya lah segala perkataan hukum Taurat, berkatnya dan kutubnya, sesuai dengan segala apa yang tertulis dalam kitab hukum. Tidak ada sepatah kata pun dari segala apa yang diperintahkan Musa yang tidak dibacakan oleh Yosua kepada seluruh jemaah Israel dan kepada perempuan-perempuan dan anak-anak dan kepada pendatang yang ikut serta. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah membacakannya. Jadi di dalam Yosua 8 ayat 135 ini kita melanjutkan yang kemarin dari Yosua 7 ya. Di Yosua 8 ini Israel mengalahkan Ai ya. Ai kalau kemarin kalah karena kesalahan satu orang bernama Akan ketika Yosua akhirnya mempertanyakan kepada Allah dan akhirnya diberitahu bagaimana menyelesaikannya. Nah, di sini kita bisa melihat ada 3 bagian dari Yosua 8 1 sampai 35. Jadi yang pertama jaminan kemenangan, kemudian strategi perangnya, dan ya bagaimana Yosua akhirnya mendirikan mezbah. Jaminan kemenangan diberikan mengawali dengan satu firman Tuhan yang menarik, yaitu jangan takut dan tawar hati. Hal ini sudah disampaikan di dalam Yosua pasal 1. Jadi ketika mau berperang mengalahkan Ai ini, Tuhan berfirman dengan jelas jangan takut dan tawar hati. Tentunya ini bukan sesuatu yang disampaikan begitu saja, ada latar belakangnya ya, bagaimana Allah yang sudah memperlihatkan akan supremasi kuasanya ketika membawa mereka keluar dari Mesir. Rakyat bisa melihat ya, rakyat Israel, bagaimana Allah yang luar biasa itu. Maka ketika jangan takut tawar hati, ya karena Allah berjanji akan menyertainya. Kemudian juga ada janji akan menang. Dikatakan di sini bahwa aku serahkan Ai. Ini sudah disampaikan di awal, ada jaminan bahwa kemenangan
ada di dalam tangan ya orang-orang Israel ini. Nah, yang menarik di sini barang dan ternak boleh dijarah, ayat yang ketiga. Jadi kalau kemarin tidak boleh, sekarang boleh. Jadi ini yang kasihan akannya. Ya, jadi memang Allah ingin menguji ketaatan mereka. Jadi kadang boleh, kadang tidak boleh. Untuk hal ini ketaatan yang diuji seberapa mereka taat akan teokrasi ya, ketaatan kepada Allah ini diperlihatkan di sini ya, di dalam memberikan satu peraturan di dalam peperangan ini. Ya, ini bagian pertama. Jadi bagaimana dijadikan jaminan kemenangan, jangan takut, jangan tawar hati, pokoknya aku serahkan kepada kamu. Gitu ya. Yang dipertanyaan, kenapa kalau Tuhan mau memberikan tanah yang dijanjikan, kenapa harus pakai perang? Kenapa tidak cukup mereka menerima begitu saja? Jadi ada satu hal yang bisa kita pelajari di sini, bahwa untuk janji Tuhan itu juga untuk menerima diperlukan satu perjuangan. Bagi mereka tidak duduk-duduk manis ya terus berkat Tuhan datang, tetapi ketika Tuhan berikan satu janji ya ada bagian yang kita mesti perjuangkan dengan sungguh-sungguh. Bagian yang kedua tentang strategi perang. Semuanya ini diatur oleh Allah ya sebagai pimpinan teokrasi di situ. Allah perintahkan bagaimana strategi perangnya. Jadi mereka harus bersembunyi. Ada sekitar 300.000 ya tentara, kemudian sebagian akan menyerang dari depan. Nah, begitu terjadi penyerangan dari depan dan mereka terpancing keluar, begitu mereka sudah mengejar keluar semua, merasa menang ya. Ini strategi perang yang agak aneh memang, karena mereka pura-pura kalah. Jadi mereka mundur pura-pura kalah, sehingga orang Ai dengan semangatnya berpikir, wah mereka lemah ya. Karena pengalaman di masa lalu bahwa mereka berhasil mengalahkan Israel, mereka berkeyakinan terlalu over percaya gitu ya, pasti juga akan menang lagi. Maka dengan penuh semangat semuanya keluar menyerang gitu ya. Ketika mundur-mundur sampai ke padang gurun, habislah yang di dalam kota. Dan saat itulah Tuhan perintahkan ya. Jadi di sini melihat ketaatan Yosua. Dia tidak langsung memberi aba-aba, tapi ketika dia mendengar suara Tuhan, angkat ya, angkat lembingmu, arahkan ke kota Ai. Jadi ketika lembing diangkat, diarahkan kota Ai, maka tentara yang bersembunyi tadi mereka keluar dan mulai masuk ke kota Ai. Akhirnya kota Ai dibakar dan sampai habis. Ketika orang-orang Ai ini melihat ke belakang, mereka kaget. Tapi belum sempat berpikir, ternyata tentara Israel yang tadi dikejar mundur berbalik dan menyerang. Dan hari itu semua orang Ai, ada sekitar 12.000 ini mati semua ya, dibunuh. Mungkin kita sempat berpikir, kenapa kok kejam sekali gitu ya, kenapa semuanya dibunuh. Ya, ada konteks di balik ini sebenarnya bahwa memang orang-orang di Kanaan itu sudah dikenal bahwa mereka tidak mungkin diselamatkan karena begitu kuat mereka dalam penyembahan berhala dan mereka mempraktekkan hal-hal yang di luar nalar dengan mempersembahkan korban manusia dan seterusnya. Jadi ketika diteliti memang mereka sudah tidak mungkin untuk bertobat. Maka dengan begitu Allah minta agar mereka dihabiskan. Dengan satu pertimbangan juga, kalau ada yang hidup mesti akan mengganggu mereka. Nanti kita bisa melihat ketika beberapa yang dibiarkan orang Kanaan ini hidup, mereka akan membawa mereka ke dalam dosa gitu ya. Maka Tuhan jauh-jauh hari sudah memberitahukan bagaimana harus dihabiskan semuanya. Dan kota Ai penduduknya berhasil dihabiskan semuanya ya. Bagian yang ketiga, bagaimana Yosua mendirikan mezbah. Nah, menarik di sini bagaimana Yosua mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan plus membacakan seluruh hukum Musa, Taurat yang berkat ada kutub gitu ya, dari ayat 30 sampai 35 kita melihat bagaimana tidak ada sepatah kata pun ya dari segala apa yang diperintahkan Musa itu semua dibacakan. Jadi bagaimana Yosua
dengan sungguh-sungguh. Ya, dia mengingat akan pesan Tuhan, renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Ya, jangan belok kanan belok kiri. Dengan demikian maka janji Tuhan itu akan digenapkan. Nah, menarik di sini karena memang mereka harus selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam untuk membangun ya bagaimana pikiran mereka berorientasi kepada Allah, kepada pimpinan Allah dan Allah yang menjadi raja mereka. Ya, seorang tokoh dramawan mengatakan bahwa ya dari pikiran itu akan membuahkan satu tindakan, dari tindakan akan membangun satu kebiasaan, dari kebiasaan akan membangun karakter, dan karakter akan membuat itu takdir. Jadi sepertinya memang pikiran ini yang harus selalu diisi firman Tuhan, agar firman Tuhan itulah yang akan menuntun mereka. Tapi juga di sini kita melihat ketika mereka memberikan persembahan, korban bakaran, korban keselamatan, bahwa satu prioritas untuk membangun relasi dengan Allah sebagai raja ya, karena waktu itu mulai mengawali pemerintahan teokrasi itu, maka mereka harus selalu menjaganya untuk terus berkomunikasi dengan Allah. Apa yang kita bisa pelajari dari bagian ini? Yang pertama, yakin akan janji Tuhan ya, meskipun untuk mendapatkannya itu memang perlu ya satu perjuangan. Jadi tidak bisa kita hanya duduk manis terus janji Tuhan itu akan berkat-berkat Tuhan akan mengalir. Jadi ada satu upaya dari manusia yang dia harus berbuat sesuatu. Maka Paulus katakan orang yang tidak bekerja jangan diberi makan. Jadi harus ada satu hal yang mesti kita kerjakan. Yang kedua, ketaatan pada firman Tuhan, ini yang membuahkan kemenangan. Jadi kita lihat strateginya ini bukan strategi Yosua, tapi strategi ini adalah strategi yang Tuhan perintahkan langsung, bahkan Tuhan yang kasih komando langsung apa yang mesti mereka lakukan. Yang ketiga, menjaga relasi dengan Tuhan dan merenungkan firman Tuhan itu menjadi hal yang harus dilakukan. Jadi ketika perang selesai mereka lakukan itu semua, dan amanat ini cukup jelas bahwa rakyat Israel atau orang percaya itu memprioritaskan cari dahulu kerajaan Allah, kebenarannya semua akan ditambahkan ya. Renungkan firman Tuhan siang dan malam maka akan buat engkau berhasil. Ini menjadi amanat teksnya. Nah, aplikasinya, sudahkah saudara dan saya yakin dengan janji Tuhan dan mau memperjuangkan untuk mendapatkannya? Yang kedua, apakah saya dan saudara selalu menjaga relasi dengan Tuhan melalui doa, merenungkan firman Tuhan dan mentaatinya? Ya, kita mungkin berpikir doa pagi rutin, apa untungnya? Ternyata ini memang selalu, ya, firman Tuhan juga selalu. Bukan kemarin sudah khatam Alkitab, hari ini tidak baca firman, tapi merenungkan firman Tuhan itu selalu dan setiap hari. Alkitab katakan siang dan malam, itu menggambarkan terus-menerus ya, jadi bagian hidup kita, dan mentaatinya. Bila firman Tuhan ini terus menolong kita semua untuk terus berjuang ya, dalam menggenapkan janji-janji Allah di dalam kehidupan kita, dengan setia mentaati firman Tuhan, menjaga relasi dengan Allah melalui doa dan mentaati firman-Nya. Terima kasih, Tuhan Yesus. Mari pagi hari ini kita meresponi setiap kebaikan, anugerah, dan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kita mau memuji, menghormati Dia dan memuliakan Tuhan. Pujian, hormat, dan kuasa kami berikan padamu Tuhan. Pujian, hormat, dan kuasa kami berikan padamu Tuhan, yang duduk di atas tahta dan yang memerintah selamanya. Kau Tuhan yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang. Bagimu kemuliaan, pujian, hormat, dan kuasa kami berikan padamu Tuhan, yang duduk di atas tahta dan yang memerintah selamanya.
Kau Tuhan yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang. Bagimu kemuliaan. Kudus, kudus Engkau Tuhan, Maha Kudus. Namamu kutinggikan selamanya. Kudus, kudus Engkau Tuhan, Maha Kudus. Kasih-Mu takkan berubah selamanya. Pujian, hormat dan kuasa, pujian, hormat dan kuasa kami berikan padamu Tuhan, yang duduk di atas tahta dan yang memerintah selamanya. Kau Tuhan yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang. Bagimu kemuliaan. Kudus, kudus, kudus Engkau Tuhan, Maha Kudus. Namamu kutinggikan selamanya. Kudus, kudus Engkau Tuhan, Maha Kudus. Kasih-Mu takkan berubah selamanya. Kudus, kudus, kudus Engkau Tuhan, Maha Kudus. Namamu kutinggikan selamanya. Kudus, kudus Engkau Tuhan, Maha Kudus. Kasih-Mu takkan berubah selamanya, 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 selamanya. Biarlah kita terus bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan, bahwa kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang hidup, yang akan terus kita taati. Kita mau terus taat, setia, mengiring Tuhan, dan terus memelihara janji-janji Tuhan, supaya hidup kita berpadanan dengan panggilan sebagai anak-anak Allah. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa di surga, aku bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Engkau Allah yang memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Engkau juga yang memberikan kemenangan kepada setiap kami yang percaya, yang berpegang kepada janji-janji firman Tuhan. Kami tidak mau melihat apa yang ada, kami mau melihat Allah, bahwa Allah itu besar, Allah kami dahsyat, Allah kami hidup, Allah kami berkuasa untuk melakukan segala perkara, sehingga hidup kami Tuhan makin memuliakan Tuhan. Kami terus setia mengiring Engkau, berpegang kepada firman Tuhan lebih dari apapun. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Allah setia, Allah baik, Allah memelihara kami sampai dengan pagi hari ini. Ampuni segala hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya.